Berita malam ini kita akan bahas soal kasus penculikan yang bikin geger. Soal anak yang lagi-lagi jadi korban dan soal motif ekonomi yang disebut-sebut jadi alasan. Ceritanya datang dari Makassar, korbannya anak perempuan umur 4 tahun bernama Bilkis yang diculik dan dijual dengan harga 80 juta rupiah. Bayangin anak balita dijual seharga tas sosialita. Balita dijual sama orang yang udah gak punya hati. Kejadian bermula waktu korban ikut bapaknya main tenis di Taman Pakui Sayang Makassar pada Minggu 2 November. Awalnya korban masih duduk anteng di pinggir lapangan dan main HP di sebelah bapaknya. Gak lama dia minta izin buat main di playground yang lokasinya gak jauh dari lapangan. Bapak korban awalnya santai aja karena merasa masih bisa ngawasin anaknya dari lapangan. Tapi gak lama kemudian korban tiba-tiba hilang, dipanggil berkali-kali gak nyaut, dicari keliling taman sampai malam gak ketemu. Akhirnya keluarga korban memutuskan untuk lapor ke polisi. Polisi pun langsung bergerak. Karena kalau diem aja namanya polisi tidur. Saksi-saksi diperiksa, sampai akhirnya 3 hari kemudian muncul sedikit titik terang. Rekaman CCTV di kafe dekat taman memperlihatkan pada hari kejadian korban ternyata dibawa sama perempuan misterius yang jalan bareng 2 anak kecil lainnya. Dari hasil penyelidikan pelaku diketahui berinisial SY, seorang pembantu rumah tangga asal Kecamatan Rapocini, Makassar. SY pun ditangkap pada 6 November atau 4 hari setelah penculikan. Saat ditangkap, SY mengaku kalau penculikan itu dia lakukan secara spontan. Alasannya karena terdesak masalah ekonomi. Kan belum spontan. Nanti kalau gue bilang spontan, lagi. Memang ekonomi lagi sulit, tapi kalau jual anak orang, itu lo sama aja kayak demit. Orang apa wewe gombel tuh doyan nyolong bocah. Penonton tuh keren. Mau ekonomi sulit tetap aja kerja, nggak nyolong bocah. Iyalah. Paling mentok ambil gorengan 3 bilangnya 2. Bisa aja adonan bakwan. SY bilang sengaja pilih lokasi umum yang sering jadi tempat bermain anak-anak buat mencari target. Pas dia lihat ada anak yang main sendiri, SY pun langsung PDKT dan ngajak korban main sama 2 anak yang dibawanya. Ngakunya spontan. Tapi ternyata udah pilih lokasi. Wah, bener modus. Lagian ya, orang waras mana yang spontanitasnya nyulik anak orang. Betul. Spontan itu kan ada monyet lagi gatel, dikasih suara tuh. Duh, lagi gatel nih, garukin dong. Ada juga buaya yang dikasih suara. Halo manis. Suara buaya tuh. Kalau aku chat ada yang marah nggak? Kata buaya. Aku chat begini cuma sama kamu doang loh. Bisa aja kadal albino. Lah ini spontan nyulik anak orang. Dasar manusia kadang-kadang emang kiding-kiding. Bener, gak jelas. Nah, setelah membawa korban ke kosan, SY kemudian mulai menjalankan aksi selanjutnya. Dia nawarin korban ke grup Facebook adopsi anak pakai akun samaran. Di unggahannya, SY bilang gak sanggup lagi merawat korban yang dia klaim sebagai anak kandungnya karena udah gak punya uang. Tawaran itu ternyata menarik perhatian NH. Warga Sukoharjo, Jawa Tengah yang berdomisili di Jakarta. Kepada SY, NH menawarkan uang 3 juta supaya bisa bawa korban. NH pun langsung terbang dari Jakarta ke Makassar buat mengambil korban di tempat kos pelaku. Bocah udah kayak pakai COD. Iya. Gak berhenti sampai di situ, setelah melakukan transaksi, NH ternyata langsung bawa korban ke Jambi. Korban dibawa dari Makassar ke Jambi menggunakan pesawat dengan identitas palsu yang telah disiapkan NH untuk mengecoh para petugas bandara.
Di Jambi, NH kemudian menjual korban kepada pasangan suami istri AS dan MA yang katanya ingin membantu keluarga yang sudah 9 tahun belum memiliki anak. Korban pun dijual seharga 15 juta rupiah. Dari 3 juta naik 5 kali lipat jadi 15 juta. Naik 5 kali lipat dalam 2 hari. Penonton 2 dekade. Jangankan gajinya naik 5 kali lipat. Yang ada kerja sampai muka kelipat-lipat. Saldo masih seret ya. Yang penting kan masih kerja. Dikerjain ya. Ini lagi gue kerjain. Mirisnya nasib tragis korban gak berhenti sampai di situ. Pasangan AS dan MA ternyata malah ikut-ikutan jadi pedagang. Mereka jual lagi korban ke kelompok suku adat di Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari 3 juta naik 15 juta, naik lagi 80 juta. Harganya naik terus kayak harga properti. Anda ingin memiliki master bedroom yang sangat luas? Cukup dengan 100 miliar saja. Beli sekarang karena Senin harga naik. Master bedroom doang mah sama kayak penonton. Master di bedroom. Alias doyan rebahan. Oh gak kerja tapi pengen kaya. Mimpi kali ya. Balik lagi, dalam aksinya polisi menemukan fakta kalau AS dan MA pakai modus surat palsu. Yang isinya seolah-olah menyatakan bahwa orang tua kandung korban sudah nggak sanggup lagi ngurus anaknya. Nah, ada yang palsu-palsu lagi nih ya. Roy Suryo mana nih? Lagi sibuk kayaknya ngurusin yang asli palsu ya. Sementara itu polisi akhirnya menemukan korban pada Sabtu 8 November malam di Jambi dari seorang lelaki yang merupakan warga suku Anak Dalam. Awalnya penjemputan korban berlangsung alot. Alasannya karena sudah terlanjur dekat dan punya hubungan emosional. Tapi setelah dibujuk akhirnya mereka mau mengembalikan korban ke orang tuanya dengan sukarela. Ya memang kalau udah terlanjur deket sayang susah juga ya. Makanan jatuh baru 5 detik aja kita panggil sayang. Tanggal 9 November akhirnya korban balik lagi ke pelukan keluarganya. Polisi bilang dari hasil pemeriksaan korban dalam kondisi fisik baik dan sehat, tapi korban disebut mengalami trauma dan kebingungan. Karena setelah berhari-hari berpindah tangan dari satu orang ke orang lain. Tim psikologi klinis juga udah turun tangan buat ngecek kondisi mental korban dan memberikan pendampingan. Penonton juga butuh pendampingan. Suka trauma pas lihat dompet kan. Apalagi pas tanggal tua. Udah trauma healing. Sebelum tanggal tua aja udah trauma. Sementara itu keempat pelaku yang terlibat jual beli korban saat ini sudah ditetapkan tersangka. Mereka adalah SY, NH, AS, dan MA. Mereka dijerat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bermodus adopsi. Kasus penculikan balita di Makassar ini kayak membuka tabir kelam perdagangan anak lintas daerah yang masih sangat marak. Karena setelah dilakukan pemeriksaan, para tersangka ternyata sudah berulang kali memperjualbelikan bayi dan anak melalui media sosial. Kepada polisi, tersangka NH yang menjual korban seharga 15 juta mengaku sudah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Sementara itu tersangka AS dan MA mengaku sudah memperjualbelikan 9 bayi dan 1 anak melalui aplikasi TikTok dan WhatsApp. Jaringan. Anak dijual aja udah aneh. Iya, betul. Ini ditambah jualannya lewat TikTok lagi. Jual anak di TikTok. Iya. Dipikir manusia sama kayak cemilan kali ya. Bener ngawur tuh. Cemilan kriuknya kakak. Cek keranjang kuning kakak. Gitu dong, iya. Anak lucunya kakak. Gak tantrum kakak. Gak tantrum, gue setrum juga lo pakai raket nyamuk. Bener. Setrum pakai raket nyamuk. Dicoloknya ke sutet.
Selain itu, meski pelaku SY ngaku kalau penculikan dilakukan secara spontan, tapi Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menilai modus penculikan SY terhadap korban justru profesional dan gak biasa. Oh iya, jaringan tuh kayaknya. Pertama, SY sengaja bawa 2 anak kandungnya supaya gampang PDKT sama korban. Bahkan dari hasil pemeriksaan, SY diduga pernah menjual anak kandungnya sendiri. Dugaan itu muncul dari keterangan 2 anak SY yang kini berada di rumah aman. Ironis ya. Ini apa macam ubi ya. Apa tuh? Ibu macam apa ini? Oh, Dibalik ya. Dengan semua fakta yang sudah terbuka, polisi yakin para pelaku ini bukan pemain nekat tapi bagian dari sindikat. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juandani Raharjo Puro bilang kalau pihaknya bakal terus menyelidiki kemungkinan ada jaringan lain yang terlibat, termasuk indikasi praktek perdagangan anak lintas daerah yang jejaknya kuat banget mengarah ke Jambi. Anggota DPR RI Mafirion ikut angkat bicara soal kasus ini. Dia bilang dari pola yang terlihat terindikasi kuat ada sindikat yang rapi dan terorganisir. Karena melibatkan pelaku, perantara dan pembeli yang saling berkomplot lintas provinsi. Apalagi cepatnya perpindahan korban dari Makassar ke Jakarta lalu ke Jambi dalam waktu singkat menunjukkan kalau sindikat ini udah levelnya profesional. Iya, betul. Mereka bisa main di jalur darat, bisa juga lewat jalur media sosial. Sindikat penculik aja levelnya udah profesional. Iya. Lah penonton. Kena lagi. Penonton yang beneran kerja. Gajinya bercanda. Bercanda. Anak-anak emang paling rentan jadi korban trafficking atau perdagangan orang. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA bilang dalam 4 tahun terakhir itu udah ada sebanyak 1.134 anak yang jadi korban TPPO. Itu baru yang ketahuan. Kasus yang nggak kebongkar atau nggak terlapor kemungkinan jauh lebih banyak. Dengan banyaknya anak yang jadi korban TPPO berarti kita tidak boleh lengah. Betul. Keselamatan anak nggak boleh dianggap remeh. Semua pihak mulai dari aparat pemerintah sampai masyarakat harus bersama-sama bertanggung jawab memastikan ruang bermain anak aman dan sindikat perdagangan anak nggak punya celah buat gerak. Sepakat. Kasus ini harus jadi alarm keras buat para orang tua. Kalau kurang keras juga gue kirim sound horak depan rumah. Biar paham. Geter-geter loh. Iya. Makanya jangan kendor ngawasin anak di tempat umum apalagi di tempat ramai. Betul. Anak-anak juga perlu diajarkan untuk jangan gampang percaya sama orang asing. Benar. Kita aja udah gede begini, jangan gampang percaya sama orang asing. Kadang orang yang kelihatan baik, justru ternyata orang yang paling toksik. Di depan muka nih. Hai Beb. Apa kabar Beb? Gorgeous Beb. Membahana. Ngeri. Depan. Di belakang dia pipis. Kan kalau ke belakang kan izin mau pipis. Habis pipis baru gibah tipis-tipis. Anak kecil itu harusnya takut jatuh pas naik ayunan. Bukan takut hilang di taman. Kasus ini juga harus jadi pengingat buat pemerintah supaya lebih serius menumpas perdagangan anak. Jangan hanya reaktif. Betul. Tapi perlu aksi-aksi preventif. Karena jaminan keamanan bagi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab kita bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.